Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ilham Maidatul Hasana dengan NIM 223554, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Primagraha. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ratu Ayu Primi Rakmania Surjatmaja S.Hum MM. Di sini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester yaitu tentang OKR yang diimplementasikan Google Corporation dalam format 5W untuk menjelaskan konsep dasar what, why, where, when, how, OKR plus 1H atau how. Bagaimana cara Google Corporation menetapkan OKR untuk mencapai kinerja tinggi di perusahaannya. Mohon izin Ibu dosen, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana Google Corporation menetapkan sistem OKR atau Objective and Key Result untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi. Saya juga akan menyampaikan pembelajaran penting yang bisa diambil oleh perusahaan di Provinsi Banten dari sistem OKR Google. Mari kita mulai. Pertama itu ada what atau apa itu OKR. OKR atau Objective and Key Result adalah sebuah sistem manajemen kinerja modern yang digunakan oleh perusahaan global seperti Google. Sistem ini membantu organisasi menetapkan tujuan utama yang ambisius dan kemudian mengukur pencapaiannya melalui hasil-hasil kunci yang spesifik dan terukur. OKR juga terdiri dari dua komponen penting. Yang pertama yaitu objektif, yaitu apa yang ingin kita capai. Nah, yang kedua itu ada key result, yaitu bagaimana kita tahu bahwa tujuan itu telah tercapai. Nah, dengan OKR tersebut, setiap individu dalam perusahaan memiliki arahan kerja yang jelas dan terukur. Nah, yang kedua itu ada why. Mengapa Google menggunakan OKR? Google mulai menetapkan OKR sejak tahun 1999 setelah diperkenalkan oleh investor teknologi ternama yaitu John Doerr. Google menggunakan OKR karena sistem ini membantu mereka tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting walaupun perusahaan berkembang sangat cepat. OKR juga dapat menciptakan budaya kerja yang terbuka dan kolaboratif. Semua karyawan tahu bahwa tujuan perusahaan dan tahu bagaimana kontribusi yang dihitung. Selain itu, dengan sistem ini Google juga bisa mendorong inovasi karena mereka menetapkan target yang menentang, namun tetap realistis. Nah, yang ketiga itu where. Di mana OKR ditetapkan? OKR ditetapkan di semua level organisasi Google. Di tingkat individu, setiap karyawan menetapkan OKR pribadi yang sesuai dengan target tim. Di tingkat tim atau divisi, manajer dan anggota menyusun OKR bersama untuk mendukung tujuan unit kerja mereka. Walaupun di tingkat perusahaan atau CEO, Google menetapkan OKR strategi jangka panjang. Nah, dengan sistem seperti ini, Google bisa memastikan bahwa seluruh organisasi ini berjalan dalam satu arah yang sama, dari pimpinan hingga staf terlaksana. Yang keempat itu when. Kapan OKR ditetapkan? Google menetapkan OKR dalam siklus kuartalan, yaitu setiap 3 bulan. Pada awal kuartalan, semua karyawan menetapkan OKR mereka. Selama kuartalan berlangsung, mereka melakukan monitoring mingguan untuk melihat setiap progres. Nah, di akhir kuartalan dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana tujuan tercapainya. Dengan pendekatan ini, Google bisa terus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi. Nah, yang kelima itu ada siapa yang terlibat dalam OKR. OKR bukan hanya tanggung jawab pimpinan saja. Di Google, semua karyawan tanpa terkecuali akan terlibat aktif dalam proses OKR. CEO menetapkan visi besar maupun manajer membantu tim merumuskan OKR yang selaras. Dan setiap individu menetapkan serta mengevaluasi OKR pribadinya. Hal ini akan menciptakan budaya tanggung jawab yang partisipasi penuh
di seluruh organisasi. Itu ada how. Bagaimana cara Google menetapkan OKR? Cara menetapkan OKR di Google yaitu dilakukan secara sistematis dan disiplin. Yang pertama, mereka menentukan objektif yang jelas dan bermakna. Tujuan ini tidak harus mudah, bahkan harus cukup menantang untuk mendorong kinerja. Nah, yang selanjutnya itu ada yang kedua, mereka menentukan 3 hingga 5 key result yang konkret, dapat diukur dan memiliki batas waktu yang jelas. Nah, yang ketiga itu semua OKR dibuat transparan, bahkan bisa dilihat oleh seluruh rekan kerja lainnya. Yang keempat, progres dari OKR dilacak secara rutin. Nah, biasanya capaiannya itu sekitar 60 sampai 70% hingga dianggap sukses. Yang menarik, pencapaian OKR itu tidak digunakan untuk menentukan bonus atau hukuman, tetapi lebih untuk mengevaluasi kinerja yang pengembangan. Misalnya, tim Gmail ini bisa memiliki OKR seperti objektif tingkatan kepuasan penggunaan Gmail. Terus key result itu tambahan kedua fitur baru tingkatan rating kepuasan dari 80 hingga 90% dan kurangi laporan bug sebesar 20%. Nah, dengan cara seperti ini Google bisa ditetapkan inovatif dan efisien. Selanjutnya, pembelajaran untuk perusahaan di Banten. Lalu apa sih pembelajaran yang bisa kita ambil khususnya bagi perusahaan yang ada di Provinsi Banten? Nah, yang pertama itu pentingnya menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan disepakati bersama. Ini bisa ditetapkan baik di perusahaan besar maupun UKM. Yang kedua itu budaya monitoring dan evaluasi rutin sangat penting. Jangan tunggu akhir tahun untuk mengukur kinerja, lakukan per kuartalan atau bahkan bulanan. Yang ketiga, keterlibatan semua level karyawan bisa meningkatkan rasa memiliki terhadap tujuan perusahaan. Yang keempat, perusahaan bisa mulai menciptakan sistem digital sederhana untuk mencatat dan meninjau OKR, seperti menggunakan Google Sheet, Trello, atau Notion. Nah, yang terakhir, dengan menetapkan OKR yang konsisten, perusahaan di Banten itu bisa menciptakan sumber daya manusia yang lebih fokus, produktif, dan inovatif. Nah, inilah kunci untuk menghadapi persaingan bisnis yang makin kompleks di era digital ini. Demikian penjelasan saya tentang bagaimana Google Corporation ini menetapkan OKR dan bagaimana perusahaan di Banten ini bisa mengambil inspirasi dari praktik tersebut. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran dalam pengembangan manajemen kinerja SDM. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.